Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Cepi Bahtiar dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mata kuliah pemasaran dan promosi dengan tema menciptakan nilai, kepuasan, dan loyalitas pelanggan dengan dosen pengampu Bapak Bamojudang Tanjung SCMM, Universitas Pancasakti Bekasi. Sebelum memasuki ke materi atau pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu ada Aris Risnandar, yang kedua ada saya sendiri yaitu Cepi Bahtiar, yang ketiga ada Sultan Rahmat Arindi, dan yang keempat ada Tiwa Nurmausah. Baik, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita menuju ke pembahasan atau materi yang pertama. Yang pertama yaitu ada pengertian pemasaran. Pemasaran adalah istilah yang tentu sudah sering kita dengar. Pemasaran seringkali disamakan dengan marketing. Apa itu pemasaran? Jadi pemasaran adalah aktivitas mempercepat perpindahan barang maupun jasa yang dijual dari produsen atau distributor hingga ke tangan konsumen. Apabila dikutip dari laman Investopedia, pemasaran ini adalah sebuah strategi bisnis yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan penjualan suatu produk. Di sini pemasaran adalah mencakup periklanan, penjualan, dan pengiriman produk kepada konsumen ataupun bisnis lain. Kemudian ada juga nilai pelanggan. Nilai pelanggan atau sering disebut dengan customer value adalah ikatan emosional yang muncul antara pelanggan dengan produsen, berupa manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis dari konsekuensi pelanggan menggunakan produk dan jasa dalam memenuhi kebutuhan tertentu. Nilai pelanggan ini ditentukan oleh dua hal, yaitu yang pertama ada biaya atau cost, dan yang kedua ada manfaat atau benefit. Biaya ini mencakup yaitu biaya uang, waktu, energi, dari psikologi. Kemudian ada manfaat. Manfaat ini mencakup produk, jasa, pribadi, dan image. Baik, selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Sultan Rahmat Arindi. Baik, yang selanjutnya yaitu strategi membangun nilai pelanggan. Tahap awal yang dapat dilakukan dalam membangun nilai pelanggan adalah dengan memahami kebutuhan dengan cara promosi dan kegiatan komunikasi pemasaran serta melakukan perancangan dan pengendalian kualitas yang efektif dengan cara mengurangi biaya. Setelah memahami kebutuhan pelanggan dan melakukan perancangan serta pengendalian kualitas yang efektif, baru kemudian membuat kualitas yang super bagi pelanggan. Pada saat kualitas produk tersebut diterima oleh pasar, maka akan terbentuk nilai pelanggan. Nilai pelanggan yang tinggi akan menghasilkan keuntungan, pertumbuhan, nilai saham yang tinggi pula. Berikutnya yaitu manfaat nilai pelanggan. Yang pertama, menciptakan kesetiaan dan retensi pelanggan. Yang kedua, menumbuhkan pangsa pasar. Yang ketiga, membantu ekuitas pelanggan. Dan yang terakhir yaitu membangun hubungan yang benar dengan pelanggan yang tepat. Berikutnya ada kepuasan pelanggan. Kepuasan adalah perasaan senang atau kecewa seorang yang muncul setelah membandingkan kinerja atau hasil. Produk yang dipikirkan terhadap kinerja atau hasil yang diharapkan. Jika kinerja berada di bawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang. Cara tepat membangun kepuasan pelanggan. Yang pertama, berikan penawaran menarik. Yang kedua, menjaga kualitas produk. Yang ketiga, tanamkan selalu nilai kejujuran. Yang keempat, sikapi keluhan pelanggan dengan ramah. Yang kelima, pelayanan yang prima. Kualitas layanan. Dalam rangka menciptakan kepuasan pelanggan, produk yang ditawarkan organisasi harus berkualitas. Kualitas dapat diartikan sebagai produk yang bebas cacat atau produk sesuai standar.
8 dimensi utama dalam pemasaran barang. Yang pertama, kinerja, karakteristik operasi dasar dari suatu produk, misalnya kecepatan pengiriman barang dan kebersihan masakan di restoran. Yang kedua, fitur, pelengkap khusus yang dapat menambah pengalaman pemakaian produk, misalnya minuman gratis selama penerbangan pesawat dan pendingin ruangan pada mobil. Yang ketiga, reliabilitas atau probabilitas terjadi kegagalan atau kerusakan produk dalam periode waktu tertentu. Yang keempat, konformasi, tingkat kesesuaian produk dengan standar yang telah ditetapkan, misalnya ketepatan waktu kereta api dan kesesuaian antara ukuran sepatu dengan standar yang berlaku. Yang kelima, daya tahan, jumlah pemakaian produk sebelum produk bersangkutan harus diganti, misalnya baterai dan pengharum ruangan. Yang keenam, serviceability atau kecepatan dan kemudahan untuk direparasi serta kompetensi dan keramahan staf layanan. Yang ketujuh, estetika, penampilan produk yang dapat dinilai dengan panca indera. Yang kedelapan, persepsi terhadap kualitas yang berdasarkan reputasi penjual, misalnya BMW dan Rolex. Loyalitas pelanggan, secara harfiah customer loyalty atau loyalitas pelanggan dapat diartikan sebagai loyalitas pelanggan atau kesetiaan pelanggan. Berdasarkan arti harfiah, bisa diartikan loyalitas pelanggan adalah kondisi di mana konsumen atau pelanggan secara rutin dan konsisten melakukan pembelian atas produk atau jasa yang kamu tawarkan. Memiliki pelanggan loyal adalah impian bagi setiap pelaku usaha. Akan tetapi, mendapatkan pelanggan loyal memang tidaklah mudah. Bukan menemukannya saja yang sulit, menjaga pelanggan agar tidak lari ke merek sebelah juga sama menantangnya. Harus diakui, tidak semua pelanggan berpotensi menjadi pelanggan setia. Namun bukan berarti tidak ada cara untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Agar pelanggan loyal pada sebuah merek, berikut beberapa tips yang bisa kamu coba. 1. Memberikan reward pada pelanggan memberikan reward pada pelanggan setia dan pelanggan pertama. 2. Konsisten melayani pelanggan dengan ramah. 3. Aktif menjalankan komunikasi dua arah dengan konsumen di media sosial. 4. Memberikan pelatihan pelayanan untuk pegawai. 5. Meningkatkan kualitas produk. 6. Memberikan feedback kepada pelanggan. Kesimpulannya ialah nilai kepuasan pelanggan, kualitas layanan, dan loyalitas pelanggan merupakan hal-hal penting yang harus diperhatikan oleh manajemen pemasaran. Karena jika sudah berhasil mengendalikan elemen-elemen tersebut, dipastikan bahwa kegiatan pemasaran dapat berjalan dengan baik. Pelanggan adalah raja. Pelanggan yang memberikan keuntungan besar pada perusahaan. Dengan menjaga pelanggan dengan baik, maka profitabilitas perusahaan juga akan meningkat. Maka kunci dalam kesuksesan pemasaran ada di tangan pelanggan. Baik, semua materi telah selesai tersampaikan. Mungkin presentasi kelompok kami kali ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.